Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan dalam keadaan baik di sana. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Miss Ana. Pada kesempatan kali ini Miss Ana akan menjelaskan mengenai materi penggunaan kata, kalimat tanya, dan kata tanya. Oke, di sini Miss Ana akan menjelaskan mengenai penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Apa sih pengertian dari kalimat tanya dan kalimat tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kata tanya. Nah, Miss Ana yakin kalian sudah familiar dengan kata-kata kata tanya dan masih ingat dengan kata-kata 5W plus 1H. Nah, itu sama aja dengan kata tanya. 5W itu adalah what, where, who, when, dan how, ya. 5W plus 1H. Tapi di sini Miss Ana akan menggunakan kata bahasa Indonesia, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi perbedaannya kalau kata tanya itu hanya kata yang digunakan, ya, kata awal yang digunakan pada kalimat tanya. Nah, macam kata tanya dan fungsinya. Nah, kata tanya dimulai dari apa. Nah, kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Nah, ini termasuk contoh dari kata tanya apa. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Dijawab, kalimat tanya merupakan kalimat yang ditunjukkan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Nah, contoh selanjutnya. Apa makanan yang sedang kau santap itu, Ali? Dijawabnya, aku sedang menyantap lemper Budi. Itu contoh dari kata tanya dari apa. Selanjutnya, kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Nah, langsung saja contohnya. Siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Dijawab, yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku. Contoh selanjutnya. Siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Jawabnya, itu kerabatku, Sani namanya. Nah, jadi kalau menggunakan kata tanya siapa itu berkaitan dengan orang atau pelaku yang terkait, ya, atau kalian ingin menanyakan teman kalian atau menanyakan siapa yang menjual makanan di kantin dan lain sebagainya, itu menggunakan kata tanya siapa. Selanjutnya, kata tanya di, ke, dari mana. Nah, kenapa sih ada kata-kata di, ke, dari mana? Nah, jadi kata tanya ini adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Langsung contohnya, ya. Nah, di manakah kau membeli buku itu? Jawabnya, aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Contoh selanjutnya, dari mana sajakah kau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini baru saja dari luar kota untuk menjalankan proyek dari perusahaan. Nah, jadi fungsi dari kata di mana atau ke mana atau dari mana itu adalah menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung.
Contoh lain, di manakah kau membeli buku tulis itu, atau kemana kamu selama ini, bisa saja seperti itu ya. Selanjutnya kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditentukan. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Jawabnya, acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Nah, waktunya itu dijawab adalah tanggal 21 Oktober nanti. Nah, contoh selanjutnya, kapan Raya dan keduanya bermain di taman? Raya dan kedua temannya bermain di taman pada hari Minggu sore. Nah, waktunya itu adalah hari Minggu sore. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, serta kata yang menanyakan acara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, nah ini contohnya dari kata tanya bagaimana. Bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Nah, jawabannya adalah pertama, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat setelah ukuran tubuhnya mencapai ukuran maksimal. Ulat tersebut akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun menggunakan anyaman benang buatan sampai jawabannya ke melepaskan diri dari kepompong. Ya, jadi itu salah satu contoh dari kata tanya bagaimana. Nah, terakhir ada kata tanya mengapa. Ada kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya adalah, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Aku tidak mengikuti acara perpisahan kemarin karena menemani adikku di rumah. Jadi ada kata-kata penghubung menggunakan karena atau sebab. Contoh lainnya adalah, mengapa Raya harus bersekolah? Raya bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu yang berguna. Nah, jadi kata tanya mengapa ini ditambahkan jawabannya dengan konjungsi atau penghubung dengan kata karena atau sebab. Ya. Oke, sekian penjelasan singkat dari Miss Ana mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti penggunaan kata tanya dan kalimat tanya yang sudah Miss Ana sampaikan. Oke, sekian dari Miss Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.